Nabi Muhammad kalau apabila saat setelah wudhu, Nabi Muhammad angkat tangan yang tinggi sampai kelihatan bagian putih pergelangan tangannya. Angkat tangan yang tinggi. Habis wudhu, saatul mustajabah, waktu mustajab berdoa saat kita setelah wudhu. Sholat sunnah wudhu itu sholat sunnah yang nggak bisa dikodok. Kalau sholat duha kita kelupaan, ntar pada saat habis wudhu atau pas kapan kita ingat kita bisa kodok. Tapi sholat sunnah wudhu, sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat sunnah safar, ini sholat sunnah yang nggak bisa dikodok. Allah cinta kepada orang yang dia berbuat salah tapi dia sadar diri. Setiap kali dia berbuat salah dia kembali ke Allah. Setiap kali dia berbuat salah dia minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut tawabin. Kalau misalkan lupa, searching di Google. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah mempertemukan kita kembali pengajian rutin kita setiap hari Ahad sorenya. Mudah-mudahan dengan sebab kita hadir di majelis taklim, Allah Subhanahu wa taala permudah segala urusan dunia dan akhirat kita. Allah kuatkan iman Islam kita, Allah kuatkan roh dan batin kita, Allah jaga kita juga anak, keluarga, semua orang-orang yang kita cintai dalam perlindungannya Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih kita rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah, dan tidak ada siksa setelahnya. Mudah-mudahan Allah permudah segala urusan kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala hapus segala dosa-dosa kita, Allah ridha kepada kita, mudah-mudahan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kemarin kita telah membahas daripada sunnah wudu, dari sunnah sebelum berwudu sampai sunnah saat kita membasuh kaki saat kita wudu. Sebelumnya kita baca kembali daripada furudul wudu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah wa la ma'alib rahmatullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ila aqal. Faslun wurudul wudu'i sittatun. Al-awwalu an-niyatu, الثاني غسل الوجه، الثالث غسل اليدين مع المرفقين، الرابع مسح شيء من الرأس، الخامس غسل الرجلين مع الكعبين، السادس الترتيب. Ini udah pada hafal belum furudul wudu? Furudul wudu ada berapa? Yang pertama, yang kedua, basuh daripada wajah. Yang ketiga, ghusl yadaini ma'al mirfaqain, basuh tangan sampai sikut. Yang keempat, basuh kepala. Yang kelima, basuh kaki sampai mata kaki. Kemudian yang keenam, tertib. Ya harus ingatnya, furudul wudu ada 6. Jadi ntar ketika mau ngelamar anak fulan ditanya, kamu ngaji di mana? Madinatul Habib. Oh, tahu furudul wudu. Tahu furudul wudu ada 6. Yang pertama niyah, wa tsani ghusl wajh, wa tsalits ghusl yadayn ma'al mirfaqain, wa rabi' mashu syai'in min ar-ras, wal khamis ghusl rijlaini ma'al ka'bain, wa sadisu tartibu hakada. Dari kita basuh, dari kita niat, kemudian basuh muka, kita niat tuh saat basuh muka niat. Kemudian kita basuh sebagian daripada kepala. Ingat, patokannya kepala, bukan rambut. Ya, kalau rambut yang dikuncir kemudian dibuat kuncirannya melebihi daripada kepala, panjang tuh rambutnya melebihi daripada pundak kita, maka itu nggak terhitung. Patokannya kepala kita. Kemudian basuh kaki dan juga tertib. Itu 6 yang fardu, yang wajib. Selebihnya sunnah wudu, sunnah daripada wudu. Kemudian
kita meneruskan kalau Syekhul Musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi barakati fid dharain amin. Sunnah allati ba'dal faraghi minal wudu. Sunnah yang ada setelah kita berwudu. Yang pertama, syar'u min fadli wudu'i wa rasyu izarihi bihi. Sunnah ketika kita setelah wudu, kalau kita bisa ambil sedikit tuh air bekas kita wudu, ambil sedikit aja, ambil dikit, minum dikit, ya. Air bekas tetesan kita wudu, ambil sedikit, minum. Insya Allah niatin jadi obat, ya. Contoh mungkin kita wudu di kolam renang atau wudu kadang di masjid ada tempat, ya, kolam gitu kan. Nah, ataupun kita bisa ambil sedikit, kita ambil air bekas wudu kita. Kemudian warasu izarihi bihi. Kita cipratin kain kita atau celana kita dengan bekas wudu yang ada di tangan kita. Ataupun nggak usah diambil tuh air, kan kadang ada habis wudu suka masih ada tetesan itu. Kita minum sedikit dulu, dikit doang. Ya. Kalau saya ditadangin pakai gayung diminum semuanya. Nah, yang ada tuh bekas wudu di tangan tuh kitanya sedikit aja. Mengambil berkah daripada wudu. Intawan husul mubadirul lahu fi ma yadhhar alaih. Sunnah tuh cipratin air yang ada tangan kita, dicipratin ke bagian celana atau sarung kita. Kalau ini sunnahnya, kalau ada keraguan atau ada kita pikiran celana kita kena najis sedikit, ya kita cipratin biar hilang tuh was-wasnya. Cipratin pakai air, biar hilang itu was-wasnya. Kemudian doa ba'dahu, doa habis wudu tuh kita doa habis wudu doa. Mustaqbilan lil qiblati wa rafi'an yadayhi bihaitsu yura bayadu ibtai. Saat kita habis wudu kita doa sambil menghadap ke kiblat. Kemudian doanya angkat tangan yang tinggi sampai bagian putih pergelangan tangan kita itu kelihatan, ya kan? Kan kalau di bagian atas tuh hitam ya, sini putih, biasa begitu. Nggak tahu kalau yang tangannya bolak balik hitam juga. Nabi Muhammad kalau apabila saat setelah itu Nabi Muhammad angkat tangan yang tinggi sampai kelihatan bagian putih pergelangan tangannya, angkat tangan yang tinggi. Habis wudu, saatul mustajabah, waktu mustajab berdoa saat kita setelah wudu. Habis wudu jangan ngobrol dulu, doa. Habis doa juga jangan ngobrol dulu, sholat sunnah wudu. Angkat tangan. Apa yang dibaca? Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika sholihin. Kemudian sempetin baca surat Al-Qadar 3 kali. Kalau nggak bisa, nggak sempet, ya udah sekali. Tuh, ingat tuh, saat kita setelah wudu kita angkat tangan yang tinggi, kita baca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, ya, kita baca syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Kalau misalnya repot udah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah gitu aja. Habis itu baca doa kafaratul majlis tuh, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni dari ibadah kausan. Allahumma ja'alni minat tawabin, ya Allah golongkan aku menjadi orang-orang yang taubat. Tawabin, innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Bukan taibin tapi tawabin. Taib orang yang taubat dari dosanya. Tawabin orang yang sudah berkali-kali taubat dan taubat lagi. Orang yang sering kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah cinta kepada orang yang dia berbuat salah tapi dia sadar diri. Setiap kali dia berbuat salah dia kembali ke Allah. Setiap kali dia berbuat salah dia minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut tawabin. Saat habis wudu kita baca, biar kita termasuk orang-orang yang taubat dan taubat kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alni minal mutatahhirin.
Ya, semoga Allah jadikan kita orang-orang yang bersih zahir dan batin. Wa ja'alni min ibadikas shalihin. Semoga Allah golongan kita menjadi hamba-hambanya Allah yang saleh. Gampang tuh, ya, baca syahadat. Ya, mau didahulukan awalnya baca sholawat lebih bagus lagi. Sambung syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Atau asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Lengkapnya begitu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas shalihin. Gampang apa susah? Siap hafalin doa wudhu, siap hafalin doa wudhu kan? Kalau misalkan lupa, searching di Google doa wudhu. Nah, kita lagu-lagu pop pada hafal ya. Lagu-lagu siapa? Lagu ini Trio Macan hafal. Lagu Wali Band hafal. Lagu apa? Saya nggak Bernadia apa lagi tuh? Masya Allah. Udah kita hafalin lagu Hadat Alwi aja tuh. Muhammadku. Masya Allah. Ya. Makanya doa dulu hafalin. Insya Allah ntar udah pada hafal. Ya, itu baca berkali-kali. Sebentar juga hafal, nggak bisa jadi hafal. Habis itu baca surat Al-Qadar 3 kali. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Baca surat Al-Qadar 3 kali. Kemudian ya, baca ayat kursi. Baca ayat kursi, terus baca qul juga, qul huwallahu ahad. Itu sunnah-sunnah yang dilakukan setelah kita baca doa wudhu. Kemudian sholat sunnah wudhu, buru-buru sholat sunnah wudhu. Wahiyya ba'da wudhu bihaitsu tunsabu ilaihi wa yaqra'u fiha suratain al-kafirun wal ikhlas. Ya, saat sunnah wudhu kita baca surat rakaat pertama surat Al-Kafirun, yang kedua baca surat Al-Ikhlas. Surat sunnah wudhu jangan sampai ditinggalin. Nabi Muhammad pernah bersabda dalam hadisnya, ya Bilal, bima sabaqtani ilal jannah ma dakhaltul jannah qad illa sami'tu khasyataka amami. Dakhaltul bariha al jannah fa sami'tu khashyataka amami. Ya Rasulullah, ma adantu qad illa salaitu rak'atain wa ma asabani hadathun qad illa tawaddatu indaha wa ra'aitu anna lillahi alayya rak'atain. Dan Nabi Muhammad Bilal, kenapa engkau mendahuluiku masuk surga? Nabi Muhammad tanya sama Sayyidina Bilal bin Rabah gitu. Sayyidina Bilal, muadzin Rasulullah, ditanya, wahai Bilal, kenapa engkau mendahuluiku masuk surga? Kata Sayyidina Bilal, aku tidaklah masuk surga sama sekali. Apa kata Nabi? Aku tidaklah masuk surga sama sekali, melainkan aku mendengar suara sendalmu di hadapan. Dan Nabi saat aku masuk surga, ya, pada saat Nabi Isra Mi'raj itu, Nabi mampir di surga, Nabi kaget, Nabi ngedengar hentakan suara sendalnya Sayyidina Bilal bin Rabah. Kan orang kalau jalan tuh kadang suka ada ciri khas gitu. Ini suara, oh ini suaranya di air lagi jalan nih. Jalannya rada nyerempet dikit. Nah, gitu. Ini suaranya si Ustaz Fahrul nih jalan nih. Ini jalan, ini suaranya Ustaz Surya nih, kalau jalan rada batuk dikit gitu. Ini suaranya Bang Sarmili nih. Nah, so ada cekik ketawanya dikit gitu kan. Ada ciri khasnya orang biasa jalan. Kata Nabi, wahai Bilal, aku dengar ketika masuk surga suara sendalmu. Aku masuk surga pada malam hari dan aku dengar suara sendalmu di hadapanku.
Kemudian Sayyidina Bilal bilang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, aku biasa tidak meninggalkan sholat 2 rakaat sedikit pun. Setiap kali aku berhadas, aku lantas berwudu dan aku membanding diri pun dengan sholat 2 rakaat setelah itu." Hadis riwayat Tirmidzi. Sayyidina Bilal bisa kedengeran suara sendalnya dalam surga. Ternyata kebiasaannya setiap habis wudu dia melaksanakan sholat sunnah wudu 2 rakaat. Jadi habis wudu jangan ngobrol terus. Kapan batas kita masih diperbolehkan yang namanya sholat sunnah wudu? Wa tandariju fi ghairiha wa yakhruj waqtaha bil i'rad wa qila bitul fasl urfan wa daru ba'duhu bimuddi qadri rak'atain khafifatain wa qila bil hadathi. Ada yang bilang dengan lamanya waktu, ada yang bilang karena pembicaraan. Habis wudu dia ngomong. Kalau dia ngomong, udah nggak ada lagi sholat sunnah wudu. Jadi habis wudu jangan ngomong dulu. Ada orang ngajak ngomong kita kasih isyarat aja. Kita juga biar paham, orang habis wudu jangan ngajak ngomong, sabar dulu, kelar dia sholat, lalu mungkin dia kan mau sholat kesian, ngajak ngomong jadi nggak jadi sholat sunnah wudu. Sholat sunnah wudu sayang kalau ditinggal, ya. Sholat sunnah wudu itu sholat sunnah yang nggak bisa diqadha. Kalau sholat duha kita kelupaan, ntar pada saat habis duhur atau pas kapan kita ingat kita bisa qadha. Tapi sholat sunnah wudu, sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat sunnah safar, ini sholat sunnah yang nggak bisa diqadha, yang bisa dilakukannya pada saat waktunya saja. Di luar waktunya tidak bisa dilakukan ataupun diqadha, diganti, tidak bisa. Ya. Jadi buru-buru deh. Ya. Boleh dikasih jeda, habis wudu kita mau pakai baju dulu, ganti baju dulu, gelar sejadah dulu, pakai minyak wangi dulu, ada waktu, tapi nggak kelamaan. Biqadar rak'atain khafifatain, dengan kadar 2 rakaat khafifatain, kadar 2 rakaat yang cepat, bukan kadar 2 rakaat orang 1 rakaatnya dibaca Yasin, rakaat kedua dibaca Waqiah, ya. Kadar 2 rakaat khafifatain, kadar 2 rakaat orang sholat secara ringkas. Kalau lebih dari itu maka sudah tidak disunahkan lagi yang namanya sholat sunnah wudu. Kalau kurang dari itu urusin baju dulu, ini dulu. Yang penting belum bicara, dia punya mulut, belum ngobrol. Kalau udah ngobrol udah putus, belum bicara dan juga nggak kelamaan. Kadarnya rak'atain khafifatain, shollu ala Muhammad. Kemudian as-sunnahul 'amu fil wudu, sunnah secara umum dalam wudu. Yang pertama istiqbalul qiblah, sunnah saat wudu kita madhab kiblat. Sunnah saat wudu kita madhab kiblat, sunnah. Kemudian yang kedua adalah al-julus, duduk, ya, sunnah. Sunnah saat wudu kita duduk ataupun jongkok ataupun agak menunduk, sunnah. Kemudian tarku nafdil ma, kita hindarkan yang namanya nyiprat-nyipratin air, ya. Saat kita kelar wudu jangan tuh air kita ciprat-cipratin. Ada yang bilang katanya kalau tuh air dicipratin jadi iblis, tapi kalau tuh air kita biarin ngalir dia jadi malaikat. Ini cuma bahasa aja, maksudnya jangan diciprat-cipratin. Orang kalau wudu jangan ciprat-cipratin, biar tuh airnya ngalir. Air yang ada bekas wudu tuh membuat wajahnya seorang tersebut bercahaya, min asaril wudu, bekas daripada wudu. Jangan dilap juga sunnahnya, ya. Tarku nafdil ma, ya, hindarkan yang namanya membasuh ataupun ngelap setelah wudu, dilap airnya pakai baju, pakai handuk.
ataupun peperin ataupun salaman, jangan, nggak boleh salaman, jangan salaman, makruh. Salaman setelah wudu makruh. Al-musafahah. Al-iktisadu fil ma' ay adamul israfi fi sabbi ma' fi sabbil ma'. Ya, jangan boros pakai sekedarnya. Kadang tuh lagi wudu luar biasa, buka keran dikit aja, jangan banyak-banyak. Kalau tahu kerannya rada-rada ngambil untuk air kemana-mana, kasih selang. Jangan boros air. Berapa banyak orang susah air? Saya sering ingetin, berapa banyak orang susah sama air. Kita alhamdulillah air lancar. Ya Allah, lagi musim kering. Ini air sumber kehidupan. Air buat kita mandi, air buat kita istinja, buat kita wudu, pun air buat kita minum. Saat kita lagi di majelis, saya sering ingetin, saat kita lagi di majelis, sediain nih air 1 botol, kita buka, wajib kita habisin. Jangan dibiarin, nggak habis kamu kurang. Sebab ntar mau bazir, siapa mau minum sisanya? Mungkin gara-gara tuh perkara air kita nggak habis minum, gara-gara itu ternyata Allah nggak demen, jadi rezeki kita dibikin seret, rezeki kita jadi nggak berkah. Sebenarnya kita buang-buang nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Jadi kalau kita minum, saya kadang-kadang kalau saya merasa kenyang, saya ambil airnya yang gelasan, ya, terus yang gelas itu apa gelas. Bandingkan kalau kita buka yang botol, kita wajib habisin. Oh, pulang aja. Ingat tuh, di majelis ataupun lagi silaturahmi ke rumah teman, kita minum, sedang gelas kita minum, habisin. Siapa mau ambil berkah kita? Kita minum, kita habisin. Begitu juga makanan, kita makan, kita habisin. Nggak habis, bungkus. Nggak habis, bungkus. Masya Allah. Iya, pas Maulid banyak yang bungkus ke puli ya, haji. Yang lupa ntar Maulid kita tanggal 13 Desember di Duren Sawit nanti insya Allah. Mudah-mudahan biar pada bisa hadir tanggal 13 Desember. Tanggal 8 Novembernya Nurul Kasyaf di sepanjang jalan Kiai Haji Syafi'i. Insya Allah. Allah yatakallama, jangan bicara. Wudu jangan sambil ngobrol. Diam. Lagi wudu jangan ngobrol. Lagi adzan juga usahain jangan ngobrol. Bukan perkara yang haram tapi makruh. Itu orang lagi wudu dibangunin istana, dia ngobrol istananya wudu lagi. Lagi wudu jangan bicara. Kita berusaha khusyuk saat kita wudu, biar kita bisa khusyuk saat kita sholat. Wad'u ma yaghtarifu minhu an yaminihi wa ma yusubbu minhu an yasarihi. Dan pakai tangan kanan ketika menggunakan sesuatu yang kalau urusan ngambil pakai tangan kanan, urusan ngebuang pakai tangan kiri. Maksudnya bagaimana? Contoh saat kita kumur-kumur, masukin air ke hidung pakai tangan kanan, buangnya pakai tangan kiri. Ya, sesuatu yang ngambil pakai tangan kanan, ngebuangnya pakai tangan kiri. Ini buat kumur-kumur, masukin air ke hidung aja dan ngebuangnya pakai tangan kiri. Kalau basuh muka, dua-duanya. Kalau basuh muka, dua-duanya. Kemudian al-mualah, langsung, nggak dikasih jeda. Bihaitsu yaksilul udwa tsani qabla jafafil udwi al-awwali ma'atidalil hawa wal mizaji wal zaman. Langsung, bagaimana? Kadar langsungnya sekiranya basuhan yang pertama belum kering, udah ngebasuh lagi. Basuh tangan belum kering, udah buru-buru lanjut ke tertib selanjutnya, yaitu basuh kepala. Itu yang disebut mualah langsung.
Mualah hukumnya pada dasarnya sunnah, tapi sewaktu-waktu bisa jadi wajib. Itu yang namanya mualah langsung. Kapan? Kalau kita punya penyakit beser yang benar-benar beser, salasil baul namanya, atau istihadah, ada darah yang keluar. Buat wanita tuh ada 3, nifas, haid, sama istihadah. Darah nifas, darah haid, sama darah istihadah. Darah nifas sudah tahu, darah yang keluar saat setelah melahirkan, setelah wiladah. Haid, kemudian yang ketiga istihadah, darah kotor. Kalau haid sama nifas nggak wajib sholat, nggak boleh sholat lagi haid sama nifas. Tapi darah istihadah wajib sholat. Makanya hati-hati ya, kita yang suami harus belajar. Yang kalau kita nggak mampu, kita suruh istri kita ngaji yang berkaitan dengan hukum-hukum yang wajib dia tahu. Ngaji sama ustadzahnya ya, hukum-hukum fikih perempuan itu hukumnya luar biasa. Perbedaan darah haid, darah nifas sama darah istihadah. Habis bini ente lahiran lama nggak berhenti, ini darahnya darah nifas apa udah darah haid atau istihadah. Jadi kalau itu darah istihadah, bini ente wajib sholat. Wajib sholat itu bukan darah haid, istihadah. Tapi ada caranya. Nah, harus wudunya itu mualah. Mualahnya langsung setelah dia wudu, harus dia buru-buru sholat. Orang yang punya, yang sedang istihadah ataupun punya penyakit beser yang benar-benar kalau waktunya kencing, waktu buang air keluar gitu aja. Alhamdulillah, nasallahu selamat. Dan Allah kasih kita sehat. Ada sebagian orang begitu, udah dipakai pampers kemana-mana, wajib dia sholat. Tapi wudunya harus pada saat masuk waktu sholat. Maghrib udah datang baru dia wudu. Nggak boleh dia sholat maghrib pakai wudu. Dia wudunya sebelum maghrib. Kalau orang yang sedang istihadah ataupun punya beseran kayak begitu, nunggu masuk waktu sholat. Mau sholat asar, dia wudunya pada saat asar masuk. Asar belum masuk dia udah wudu. Atau pakai wudu sebelum nggak boleh. Harus dia bersih-bersih dulu, kemudian sumpel tuh biar nggak keluar, sumpel pampasnya diganti, disumpel pakai pampas yang baru, kemudian buru-buru sholat. Kalau dia nggak buru-buru sholat, ya dia nggak buru-buru sholat, harus ulang lagi, bersih-bersih lagi, wudu lagi. Harus setelah bersih-bersih, buru-buru sholat, buru-buru sholat. Nah, tapi kalau kita yang sehat-sehat aja, mualah tuh langsung saat dulu itu hukumnya sunnah. Contoh, air rumah kita lagi duduk lempengan basuh muka atau basuh tangan mati, kita pindah ke kamar depan. Kamar mandi dalam kamar mati, kita pindah kamar mandi depan, ruang tamu. Ntar pada saat di ruang tamu kalau usah kita duduk dari awal lagi, lanjutin aja. Tadi basuh muka, lanjutin. Sekarang berarti apa? Basuh tangan. Oh sekarang udah basuh tangan, berarti lanjutin. Oh basuh kepala, nggak usah dari ulang. Kan kita sehat aja. Lanjut. Mualah itu hukumnya sunnah. Biarpun wudhu di rumah, air rumah mati, kita cari ke rumah tetangga, kita cari di masjid depan gang kita, oh ada depan gang. Ya, kadang sekiranya kalau kita ke masjid waktu sholat masih ada, nggak habis. Kita sholat tapi wudhu di masjid, nggak usah ulang dari awal, lanjutin. Tadi wudhunya sampai mana, ketemu air, lanjutin wudhunya. Paham tuh? Insya Allah. Kemudian an la yautima wajhahu bilma. Jangan tuh air main di cepat-cepatin ke muka begitu saja, tapi perlahan-lahan kita usap seluruh wajah kita dan juga bulu-bulu rambut yang ada
di seluruh wajah kita. Ini banyak bulu nih, seperti mana disebutkan tuh di dalam Nailul Roja, syarahnya Safinatun Najah, ada 20 macam jenis bulu di wajah kita. Cambang, kumis, bulu di bawah bibir kita, ya di samping, kemudian bulu mata, bulu alis, bulu mata aja dulu atas bawah, ya, kemudian bulu-bulu halus di dahi kita, di pipi kita, kumis kita. Nah, itu semuanya tuh harus kena bulunya, harus kena airnya. Kalau misalkan jenggotnya tipis, biarpun tuh jenggot panjang tapi tipis, kelihatan tuh jarak beberapa meter kan kelihatan. Kan saya udah bilang harus bulunya kena, kulit di balik bulu juga harus kena. Jangan bulunya doang, jangan bulu matanya doang, tuh kulit yang ada balik bulu mata juga harus kena. Makanya harus benar-benar gitu. Kemudian ya pojokan yang dekat hidung sama pojokan yang di sebelah sininya juga harus kena yang namanya air. An yatawaddar rasyash baik jadi sufi mahal la yanalu rasyash fihi. Kita duduk, saat duduk jangan di tempat yang gampang nyimpat tuh air. Kemudian tarkul isti'anah fi sabbi illa li'udri. Usahakan wudu tuh kita wudu sendiri, kecuali memang udur seperti kita harus dituangin airnya, ya. Mungkin ada majikan atau merasa sultan gitu kan, wudu pengennya diem dibasuhin gitu. Ada. Jadi maunya diem, maunya dibasuhin semua. Mandi juga begitu, maunya dibasuhin semua, diem. Kecuali udur memang sakit. Kalau sakit nggak apa-apa dulu itu. Ataupun memang harus dituangin air, nggak ada air keran, adanya air botol dituangin. Isti'anah itu namanya bantuan. Nah, itu nggak masalah. Mau romantisan gitu sama bininya, atau bini mau romantisan sama suami kan, sayang, ya. Tarbut tansyifi illa li'udri. Hilangin yang namanya was-was saat wudu, ya harus mantep. Tadi basuh 2 kali atau 3 kali, ya hilangin. Tarku ziyadi ala thalath, tinggalin basuhan lebih dari 3 kali. Nggak boleh lebih dari 3 kali kita basuh, hukumnya makruh. Nggak boleh lebih dari 3 kali, makruh. Apalagi saat bulan puasa. Kalau saat bulan puasa kan kita kan wudu sunahnya kumur-kumur 3 kali, tapi saat bulan puasa nggak ada sunah kumur-kumur 3 kali. Saat bulan puasa sekali doang. Lebih dari 1 makruh. Saat kita kumur-kumur yang kedua kali nggak sengaja ketelan, batal puasanya. Kenapa? Karena makruh kumur-kumur ataupun masuk air ke hidung saat bulan puasa. Tapi kalau masuk hidungnya udah masuk ke kerongkongannya gitu, batal. Itu cuma sekedar depannya doang. Gak boleh. Taruh mubalagha saat magmag, saat kumur-kumur di bulan puasa. An la yanqusa ma'u wudu'ihi an mud. Sunnah kita wudu nggak ngelebihin daripada airnya 1 mud, segini, ya, masya Allah. Itu wudu tuh sunnahnya wudu air segini. Saya ngeliat guru-guru di Haldun saat wudu dia pakai air kerannya kecil banget, menjaga banget yang namanya air. Dijaga banget yang namanya air biar gak mubazir. Kemudian istishabun niyah ila akhir wudu.
Istighfar, niat, dihadirkan niat dari awal kita wudhu sampai akhir wudhu, sunnah ya. Terus diulang-ulang niat wudhunya dalam hati dari awal kita wudhu sampai akhir wudhu. Wa yustahabbul wudhu li iradatin naum wal qiraatil Qur'an. Sunnah wudhu kapan saja disunahkan wudhu? Saat kita mau tidur. Mau tidur biasain, nggak tidur melainkan tidur dalam keadaan berwudu. Tapi kalau udah wudu, jangan pakai entar bilang sama istrinya, hati-hati saya udah wudu. Nah, wudu, habis wudu tidur sama istri nggak masalah. Biarpun batal, tersentuh dan sebagainya tetap dihitung tidur dalam keadaan berwudu. Ya. Wudu, sebelum tidur wudu. Makan nggak batalin wudu, makan minum nggak batal wudu. Wali qiraatil Quran, saat membaca Al-Quran biar apa harus ada wudu. Wali huduri majlis ilmu wa dzikr wa shalah ala nabi, ya, saat hadir ke majlis ta'lim, majlis zikir, majlis sholawat, ada wudu. Momen hadrah, mau baca qasidah, sunnah biar ada wudu, jaga wudu, biar istighfar. Jangan dibiasain kita hadir majlis taklim nggak pegang wudu, jaga wudu, usahakan. Wali ziaratil kubur, saat kita ziarah kubur, sunnah wudu. Wal baqa'i ala taharah dahiman, dan sunahkan juga kita selalu menjaga wudu selalu. Wa tajdidil wudu, sunnah memperbaharui wudu. Memperbaharui wudu. Masih ada wudu nih, kan maghrib ke isya dekat tuh, dari maghrib ke isya dekat, sholat isya masih ada wudu maghrib, nggak usah wudu lagi. Tapi kalau mau tajdid nggak apa-apa, sunnah. Tapi tajdid wudu itu cuman furud wudu, memperbaharui wudu, itu bukan sunnah-sunnahnya semua lengkapin terus juga basuhan 3 kali, enggak. Yang namanya tajdid wudu, sunnahnya kita wudu yang fardu doang dan sekali-sekali. Tajdid wudu, karena begitu, bilang air, jangan boros sama air. Wa kullama ahdatsa tawaddoa, dan setiap kali kita berhadas kita berwudu. Setiap kali kita berhadas kita berwudu. Biasain biar jaga wudu. Insya Allah juga ada sedikit tambahan. Kemarin saya baca amanat, habis apa tuh namanya, habis makan yang kena bakarannya kena api, ya, habis makan gorengan atau bakaran langsung kena api juga, itu juga disunahkan yang namanya wudu. Ataupun ya, habis makan daging. Nah, kalau daging otak itu banyak ulama berpendapat wudunya batal kalau makan daging otak. Makan daging otak itu wudu, batal wudunya. Ya, habis makan daging otak. Sini nggak ada yang jual daging otak, nggak ada. Kemudian kata Nabi, idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Nabi bilang dalam hadisnya rawi Imam Ahmad, apabila di antara kalian ada yang marah, kita cepat ambil wudu. Habis ngomong jelek, ya, habis ngata-ngatain orang, habis ngegibah, sunnah berwudu. Makanannya kena api, sunnah berwudu. Atau habis pegang ketiak, sunnah, ya.
Alhasil sekali lagi saya ingatin, saat dulu kita jangan sampai bolos. Hadirin, terus juga kemarin kita baru saja pulang dari hall sebagian ya, sebagian kecil. Hadir hall Al-Imam Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Itu kita lihat ribuan yang hadir, luar biasa. Udah kayak pemandangan orang lagi di Mina, udah kayak orang lagi pemandangan wukuf saat mereka sedang ibadah haji. Ribuan orang dari mana aja kumpul, yang kaya, yang miskin, yang laki, yang perempuan, semua kumpul di situ. Udah kayak pemandangan di padang mahsyar. Cuman yang ngebedain, kelar hall bisa pulang ke rumah. Kita yang hadir, kita panas-panasan di situ, kita capek di situ, berjam-jam kita duduk. Kadang kalau duduk di tempat kita sempit-sempitan, panas-panasan, terik matahari luar biasa. Tapi kelar acara bisa pulang ke rumah masing-masing. Di rumahnya ada AC, pulang bisa ngadem, pulang bisa makan enak, ya kan? La ilaha illallah. Saya bayangin ntar di padang mahsyar orang pada kumpul, pulangnya cuma dua pilihan, pulang ke surga sampai ke neraka. Kalau kita hadir maulid jauh-jauh dimanapun tempat, apalagi hadir hall yang memerlukan biaya, tenaga, perlu perjuangan, tapi keluar dari itu semua kita bisa pulang ke rumah masing-masing. Kalau dari sore kita bisa tidur dari pagi, bangun asar. Ini kayaknya kalau nggak tidur pada menang nih. Bisa balas dendam kita kalau habis acara nggak tidur nih, besokannya kita bisa tidur, tapi jangan sampai tinggalin sholat. Bisa tidur, balas dendam, bisa pulang. Ntar di padang mahsyar mau pulang kemana? Mau pulang kemana? Pilihan cuma dua, ke surga apa ke neraka. Mudah-mudahan kapan waktu datang Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Habib Ali Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau punya abah mufti Mekah, namanya Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Tapi dia mainin dulu. Dia punya ibu Syarifah Alawiyah bintil Habib Ahmad bin Husain Al-Hadi Al-Jufri. Itu ibu beliau dari kecil tinggal dan dititipkan dan menjadi anak angkatnya Al-Habib Ahmad bin Umar bin Smith yang megang sanad dakwah. Dari kecil ibunya beliau udah jadi anak angkatnya seorang ulama besar. Habib Muhammad ini punya anak, abahnya Habib Ali punya anak hebat-hebat. Kakaknya Habib Ali namanya Habib Husain. Ini Habib Husain bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, kakaknya Habib Ali. Habib Husain yang meneruskan menjadi mufti Mekah, meneruskan abahnya. Beliau punya murid banyak, diantaranya pendiri Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, Syekhona Khalil Al-Baqalani. Itu yang disebutkan oleh Syekh Yasin Al-Faddani. Beliau berguru sama Sayyidina Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Kemudian Habib Ali dari kecil itu kebiasaannya beliau bisa menjadi orang besar karena beliau memuliakan orang tuanya, khususnya ibunya. Setiap kali dia mendengar kisahnya orang soleh, mendengar kisahnya Syekh Abu Bakar bin Salim, mendengar kisahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, pulang dikabarin ke ibunya, minta didoakan sama ibunya. Ibu doakan Ali biar bisa seperti fulan, biar bisa seperti ulama fulan, biar bisa seperti wali fulan. Ibu berdoakan. Kemudian saat beliau sudah tumbuh besar menjadi ulama, di akhir hayat ibundanya ngundang makan para ulama di zamannya saat itu, dikumpulin saat mereka para ulama berkumpul. Saat ibu keluar kemudian berkata kepada ulama yang ada di situ, saksikanlah saya ibunda Ali Syekh Ridho kepada saya punya anak saya.
Saya ridho kepada saya punya anak. Dia mendapatkan ridho dari orang tuanya, maka dengan ridho tersebut Allah angkat derajatnya sampai ia menjadi sosok yang luar biasa, rindu dan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai beliau bilang, saya karang di maulid saya subturat tashwikan lisami'in min khawasil mu'minin wa tarwihan muta'addikin nabi halal nuril mubin. Buat tampilan cintanya umat akhir zaman kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Masya Allah, beliau adalah sosok pecinta Nabi Muhammad. Sampai saking cintanya beliau kepada Nabi Muhammad, kalau kita lihat qasidahnya semua isinya tentang Rasulullah. Sampai pada saat beliau wafat, menyaksikan yang memandikannya menyaksikan di antara pundaknya Habib Ali ada tulisan Muhammadiyah, artinya sosok yang sangat luar biasa berpegangan dan cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan para ulama-ulama banyak memberi julukan Habib Ali, ya, Menteri Keuangannya Allah Subhanahu Wa Taala, Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Daripada wasiat beliau, ajarin kita biar banyak baca zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, Nabi Muhammad bilang, siapa orang yang baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap hari paling tidak 100 kali, nanti datang di hari kiamat wajahnya bagaikan rembulan di bulan purnama. Habib Ali bilang baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW berapa kali? 120.000 kali. Buat orang yang mau jumpa Nabi, 120.000 kali, bukan satu waktu, 120.000 kali sepanjang hidup kita. Habib Zain bin Ibrahim bin Smith ngajarin kita yang punya hajat banyak, ada hajat pengen cepat kabul, bantu tunaikan hajat tersebut dengan baca zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 365 kali. Jumlah hari dalam setahun 365 atau 360? 365. Baca 365 kali dalam sehari. Gampang kok. Gak harus dalam satu majelis, pokoknya satu hari baca segitu 365. Sambil naik motor, sambil naik mobil, ya, sambil ngitung duit biasa, baca pakai tasbih di telunjuknya, ya, baca tasbih. Kalau kita bisa baca 120.000 kali kira-kira aja dah, insya Allah banyak. Dan Habib Ali, siapa orang baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW sepanjang hidupnya dia baca 120.000 kali, jamin sebelum dia mati insya Allah dia bisa jumpa ketemu sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah Nabi Muhammad datang kepadanya sebelum ruh dicabut dari dirinya. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, ya, beliau banyak qasidahnya. Itu sampai qasidah yang sering kita baca, Subhanallah, Subhanallah, ya, Rabbi inni yada sifatil aliyah, itu pujian-pujian semuanya itu karangan Habib Ali, ya. Kita ambil berkah, kita baca qasidah ya Habib Ali. Mudah-mudahan sambil kita keluarin rezeki kita yang buat maulid, ya, apa yang bisa dikeluarkan. Yang mau bawa proposal, ayo biar semangat bawa proposalnya. Yang punya ide-ide, yang punya channel-channel bisa kabarin Ustaz Fahrul. Mudah-mudahan kebaikan antum dibalas berkali-kali lipat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah. Terima kasih yang telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.